Assalamualaikum, selamat pagi Aga Kareba pemirsa. Seputar Ali Sulsel kembali hadir menyapa Anda. Beragam informasi juga telah kami siapkan untuk menemani kebersamaan kita selama 30 menit ke depan. Berikut 3 informasi di antaranya. Wakil Presiden ke-10 Yusuf Kala meminta semua pihak agar menghormati putusan MK. Juga gagal menyalip truk kontainer, pengendara motor tewas diserempet. Hari Kebudayaan Kota Makassar berlangsung meriah. Selain cuplikan tadi pemirsa, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Nana Jamal, inilah seputar Ali Sulsel selengkapnya. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala meminta seluruh pihak agar menghormati dan menerima apapun yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang putusan sengketa Pilpres tahun 2024. Hal ini diungkapkan Yusuf Kala usai membuka pertemuan saudagar Bugis Makassar ke-24 di Kota Makassar. Hal ini diungkapkan langsung Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala saat menghadiri dan membuka langsung pertemuan saudagar Bugis Makassar ke-24 yang berlangsung di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Yusuf Kala menghimbau agar semua pihak termasuk para penggugat tetap bersabar dan menerima apapun yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan sidang sengketa Pilpres tahun 2024. Yusuf Kala meyakini Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi telah bekerja secara profesional dalam mengambil dan memutuskan dugaan penyimpangan pelaksanaan pemilu, khususnya Pilpres, sehingga tidak berdampak buruk pada masa mendatang. Putusan MK besok jelang kampanye. Ya, kita tunggu aja. Kita tunggu. Kalau apapun hasilnya Pak, gimana Pak? Ya, apapun hasilnya harus diterima. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU atau sengketa Pilpres tahun 2024 pada Senin 22 April 2024. Adapun pemohon dalam perkara tersebut yakni Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Muhaimin dan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dari Makassar, Yonius Vin iNews melaporkan. Orang Jawa itu selalu mudik sebelum Lebaran. Pemirsa, bagi Anda yang sering melewati jalur Maros Bone dihimbau untuk waspada. Pasalnya, jika terjadi hujan deras, bahaya longsor tebing mengancam para pengguna jalan. Seperti yang terjadi pekan ini, di mana tebing setinggi belasan meter yang berada di Jalan Poros Desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, longsor setelah diguyur hujan deras. Seperti inilah material longsor yang jatuh dari atas tebing setinggi belasan meter. Setelah diguyur hujan deras terjadi di Desa Padaelo, Kecamatan Malawa, Kabupaten Maros, menutup sebagian akses jalan yang menghubungkan antar kabupaten. Kepolisian sektor Malawa dibantu warga berupaya memindahkan material longsor berupa tanah bercampur batu berukuran besar dan pohon tumbang secara manual. Beruntung saat terjadi longsor tidak ada satupun kendaraan yang melintas di lokasi tersebut, sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Bencana longsor ini juga menimbulkan arus lalu lintas di jalan poros yang menghubungkan antara Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengalami kemacetan, lantaran akses tersebut tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Proses pemindahan material longsor ini berlangsung selama 13 jam, hingga akhirnya dapat dibersihkan setelah evakuasi material longsor tersebut dilanjutkan dengan mengerahkan 2 alat berat. Diketahui penyebab terjadinya tanah longsor yang sempat melumpuhkan akses jalan selama belasan jam ini terjadi akibat hujan deras disertai angin kencang. Tidak hanya itu, faktor lain yang diduga menjadi penyebab utama, yakni adanya pengerjaan perluasan jalan di jalur Trans Sulawesi menghubungkan Maros dan Bone. TKP longsor wilayah Malawa, yaitu Tompok Ladang, bahwa tepat pada pukul 09.00 dini hari
Alhamdulillah akses untuk jalur dua arah Maros Bone, begitupun sebaliknya sudah dapat dibuka total. Setelah material longsor dibersihkan, kini arus lalu lintas dari arah Maros dan sebaliknya dari Kabupaten Bone perlahan kembali normal. Guna mengantisipasi terjadinya longsor susulan, polisi menghimbau para pengguna jalan untuk lebih berhati-hati dan untuk sementara bisa melalui jalur alternatif di Kabupaten Baru dan Kabupaten Sinjai. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga akibat mengalami pecah ban belakang saat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil pick-up yang mengangkut puluhan karung sayur hilang kendali dan terguling di tengah jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Goa. Sopir dan kernet selamat sementara kondisi mobil ringsek pada bagian depan. Mobil pick-up bernomor polisi B9927BAW yang mengangkut puluhan karung sayuran ini terguling di tengah jalan Trans Sulawesi di Jalan Poros Palangga, Kabupaten Goa. Karung berisi sayuran pun nyaris berhampuran di tengah jalan. Meski mengalami kecelakaan tunggal, sopir dan kernet berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Sementara mobil pick-up mengalami ringsek di bagian depan. Peristiwa kecelakaan terjadi saat mobil pick-up ini melaju dari arah Kabupaten Bantaeng menuju Kota Makassar dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba ban belakang sebelah kiri mobil pecah hingga membuat mobil hilang kendali dan terguling di tengah jalan Trans Sulawesi. Kecelakaan ini pun sempat membuat jalan Poros Palangga macet. Terus pas melambung, meletus bannya. Oh, meletus bannya di mobil. Ini mau apa? Genta. Rencana mau dari mana mau ke mana? Dari Bantaeng mau ke Makassar. Betul. Tapi tadi kita di mobil ini. Iya. Kita sebagai apa? Kornet. Ada yang Untuk menghindari kemacetan panjang, mobil pick-up pengangkut sayuran ini kemudian dievakuasi oleh warga dan pengguna jalan yang melintas ke pinggir jalan. Meski tidak ada korban jiwa, namun kondisi mobil rusak berat pada bagian depan. Dari Kabupaten Goa, Bukpa iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bayi berusia 6 bulan diduga menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri di Kabupaten Maros. Mirisnya penganiayaan ini bahkan terekam melalui kamera ponselnya dan viral di media sosial. Menanggapi kejadian ini, sang ibu kemudian dipanggil ke kantor polisi. Inilah video penyiksaan seorang bayi yang dilakukan oleh ibu kandungnya sendiri berdurasi 15 detik yang tersebar dan viral di media sosial. Terlihat meskipun bayi tersebut menangis, ibu kandungnya yang tidak menampakkan diri hanya menendang dan mendorong kepala dari anaknya itu. Pasca video terkait kejadian itu tersebar ke publik, terduga pelaku yang diketahui berinisial NRL alias Nurul 20 tahun langsung mendatangi unit perlindungan perempuan dan anak PPA Satreskrim Polres Maros. Kedatangan terduga pelaku itu didampingi oleh pihak keluarganya dan bayinya yang digendong olehnya sendiri. Tim penyidik unit PPA Satreskrim Polres Maros pun akan melakukan pemeriksaan dengan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh terduga pelaku hingga viral di media sosial. Berdasarkan keterangan awal, video itu diketahui diunggah oleh suami terduga pelaku yang kini berada di Kabupaten Bone. Menurut Kasat Reskrim Polres Maros, Ibtu Aditya Pandu, anggotanya masih menunggu suami dari terduga pelaku untuk datang ke Polres Maros untuk dikonfrontir terkait keterangan istrinya terkait aksi penganiayaan kepada anak mereka. Sementara masih kami dalami keterangan motif serta waktu dan tempat kejadian. Anaknya sendiri yang disiksa ini dan umur berapa? Anak yang disiksa saat ini masih berumur 6 bulan. Tapi memang dia warga Maros sebenarnya, ini ibu ini. Yang bersangkutan terduga pelaku ini orang Bone, lahir di Bone, namun tinggal ngekos di Maros. Adapun orang tua perempuan ini juga tinggal di Maros. Tapi untuk suaminya itu di Bone juga ya? Suaminya tinggalnya di Bone. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku untuk mendalami motif dan kapan aksi penganiayaan itu dilakukan.
Polisi juga masih menunggu suami dari terduga pelaku untuk datang dan memberikan keterangan. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Diduga gagal menyalip truk kontainer yang melaju di depannya, seorang pengendara motor di Kabupaten Goa tewas diserempet truk kontainer. Mengetahui korban tewas di tempat, sang sopir truk langsung kabur menyelamatkan diri menghindari amukan warga. Keluarga korban yang mengetahui korban tewas di tempat langsung histeris. Kecelakaan antara truk kontainer dengan seorang pengendara sepeda motor metik ini terjadi di kilometer 2 Jalan Poros Malino, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa. Pengendara sepeda motor bernama Muhammad Ridwan, 31 tahun, tewas seketika usai diserempet dan nyaris terlindas roda belakang truk kontainer. Mengetahui korban tewas di lokasi, sopir truk kontainer langsung kabur dengan meninggalkan mobil truknya di lokasi kecelakaan. Keluarga korban yang mendapat kabar korban tewas langsung histeris di TKP kecelakaan. Peristiwa kecelakaan bermula saat korban Muhammad Ridwan yang mengendarai motor bernomor polisi DD4397VF melaju beriringan dengan truk kontainer bernomor polisi DD8658SY dari arah Sungguh Minasa menuju Malino. Saat berada di TKP, korban berusaha mendahului truk kontainer di depannya, namun gagal karena muncul sebuah mobil yang melaju dari arah berlawanan. Korban yang kaget pun membanting setir motor ke kiri hingga tewas diserempet ban belakang truk kontainer. Menurut saksi mata, korban tewas di tempat usai diserempet truk kontainer. Kecelakaan ini antara mobil dengan motor. Mobil apa tuh, Pak? Mobil kontainer yang 12 roda. Ini korbannya ada, Pak? Korbannya yang meninggal mati di tempat, ada korban sudah dilarikan ke rumah sakit. Polisi yang tiba di lokasi kecelakaan langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban kecelakaan ke ruang jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk dilakukan visum. Sementara truk kontainer dan sepeda motor korban disita petugas unit Laka Lantas Polres Goa sebagai barang bukti. Jadi kejadiannya itu sebuah mobil kontainer dan sepeda motor tersebut satu arah, yaitu dari arah Sungguh Minasa menuju ke arah Malino. Tiba di TKP, sepeda motor tersebut hendak mendahului kendaraan kontainer tersebut dan berserempetan sehingga terjatuh, sehingga pengendara sepeda motor tersebut terkena ban mobil kontainer tersebut. Kasus kecelakaan maut ini kini ditangani oleh unit Laka Lantas Satuan Lalu Lintas Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, kepergok hendak mencuri knalpot, 2 pemuda diamuk warga. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Dan cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Terpergok saat hendak mencuri knalpot motor, 2 pemuda menjadi bulan-bulanan warga. Warga yang kesal akan kelakuan kedua pemuda tersebut turut membakar sepeda motor pelaku. Inilah 2 pemuda pelaku pencurian knalpot motor yang diamankan salah satu warga usai diamuk puluhan warga yang geram atas perbuatan kedua pelaku. Kedua pelaku yang diketahui atas nama Haidir 21 tahun dan Nabil 17 tahun. Warga Jalan Tinumbu, Kota Makassar, bonyok diamuk warga di Jalan Inspeksi Kanal, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Setelah aksinya membongkar knalpot motor kepergok warga. Aparat kepolisian dari Resmo Polsek Panakukang yang tiba di lokasi langsung mengamankan kedua pelaku dari kerumunan warga.
Kericuhan sempat terjadi saat sejumlah warga kembali hendak menghakimi pelaku dari kawalan polisi. Saat polisi mengevakuasi kedua pelaku dari TKP untuk diamankan ke Poskoresmob Polsek Panakukang. Warga yang merasa tidak puas kemudian membakar motor pelaku hingga yang tersisa hanya kerangka. Salah satu warga atas nama Renaldi yang merupakan saksi di TKP mengatakan dirinya memergoki kedua pelaku saat mencoba melepas knalpot. Namun pelaku menyangkal bila dirinya sedang bersembunyi. Saksi yang curiga akhirnya menemukan 2 baut knalpot telah dilepas oleh pelaku. Sehingga spontan saksi teriak dan warga pun akhirnya beramai-ramai menghakimi kedua pelaku. Lihat, jongkok memang di sini, standby satu di sini. Satunya sudah mulai membuka. Iya, mencurigakan. Tapi saya tanya, abang bikin situ, bilang sembunyi di bede. Terus? Pasnya aku geledah, ada kunci T, baut 2 situ. Oh, dia sempat dia buka bautnya. Iya, sudah sempat iya. Ini motor siapa deh? Motor di sini. Warga sini. Iya, keluarga. Itu pengakuannya tadi pelaku dia tidak mau mengaku dulu, Pak. Awalnya tidak mau mengaku. Iya. Nah, setelah itu dipukul sama orang baru mau mengaku. Sempat dimasa ya? Iya. Usai diamankan di Poskoresmob, Nabil dan Haidir mengaku telah 3 kali melakukan aksi pencurian knalpot motor. Dan setiap knalpot yang dicurinya dijual dengan harga Rp125.000 hingga Rp150.000. Hasil dari penjualan knalpot mereka gunakan untuk berbelanja sehari-hari. Terus siapa yang membuka knalpot? Iya. Kau, temanmu ini? Iya. Jaga-jaga? Iya. Kau berapa kali melakukan? Iya, 3 kali? Iya. Temanmu berapa kali? 3 kali juga. Terus itu harga knalpot kejualkan berapa per biji? Iya, biasa kalau 125. Kau pakai apa uangnya? Belanja. Untuk sehari-hari? Iya. Kau pakai kunci apa tadi? Gitu. Memang sengaja dibawa? Kini kedua pelaku telah diserahkan ke Mapolsek Manggala, Kota Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Dinas Kebudayaan menggelar peringatan Hari Kebudayaan yang digelar di Anjungan City of Makassar. Hari Kebudayaan diperingati dengan menggelar Malam Karnaval Budaya yang diikuti 700 peserta. Tahun ini Dinas Kebudayaan mengangkat tema Budaya Masa Depan. Ribuan warga Kota Makassar ikut memeriahkan Hari Kebudayaan yang digelar oleh Dinas Kebudayaan Pemerintah Kota Makassar di Anjungan City of Makassar Minggu malam. Dinas Kebudayaan menyelenggarakan kegiatan malam puncak Hari Kebudayaan dan Bulan Budaya ke-6 Kota Makassar dengan menggelar malam karnaval yang diikuti oleh ratusan peserta dari 5 kabupaten kota di Sulawesi Selatan serta seluruh anggota sanggar di Kota Makassar. Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto mengaku kagum dengan kekayaan budaya yang ditampilkan warga Makassar. Beragam kebudayaan Nusantara ditampilkan, mulai dari adat Bugis Makassar dengan baju kebesarannya, yakni jas tutu dan baju bodo. Atraksi tarian hingga pengiring musik Toriolo ikut meramaikan demi memperkuat budaya kedepannya sebagai ciri khas Kota Makassar. Kegiatan ini dirangkaikan dengan perjamuan makan malam Pertemuan Saudagar Bugis Makassar atau PSBM oleh pemerintah Kota Makassar, di mana Wali Kota Makassar sangat mengharapkan agenda kegiatan disput ini bisa menjadi padu dengan perjamuan makan malam bagi para saudagar Bugis Makassar. Hari Kebudayaan ini sebagai bentuk penghargaan dan melestarikan budaya sesuai tema tahun ini, yakni Budaya Masa Depan, dengan partisipasi dari daerah dan sanggar-sanggar seni. Ya, alhamdulillah kami dipercayakan menjadi tuan rumah Gala Dinner sekaligus Sailing Sunset. Kita mengundang seluruh saudagar untuk bagaimana merasakan pinisi yang menjadi legenda budaya kita, sekaligus melihat sunset yang terbaik, 8 terbaik di dunia di sekitar Pantai Losari, sambil menikmati
pesisir Pantai Losari. Kemudian dilanjutkan makan malam hari ini. Dan alhamdulillah semua bergembira, apalagi diselenggarakan sekaligus dengan Hari Kebudayaan, di mana ada karnaval dari berbagai daerah. Tentunya saya sebagai Wali Kota Makassar menyampaikan terima kasih kepada peserta karnaval, terus khusus Pemkab atau pemerintah kabupaten yang turut serta, semua sanggar-sanggar tari, tentunya Dinas Kebudayaan, dan tentunya terima kasih kepada Pak Aksa Mahmud dan Pak Ketua Umum serta seluruh jajaran KKSS, dan begitupun dengan panitia PSBM yang mempercayakan Makassar kali ini tetap menjadi tuan rumah untuk gala dinner malam hari ini. Hari Kebudayaan Kota Makassar yang ditetapkan sejak tahun 2018, tahun ini merupakan tahun ke-6 untuk melestarikan budaya dan menghibur masyarakat. Iya, jadi Hari Kebudayaan itu kan adanya di 1 April. Kemarin 1 April kita sudah berpakaian adat seluruh masyarakat Kota Makassar. Ini adalah rangkaian dari Hari Kebudayaan, di mana bulan April itu adalah bulan budaya. Nah, pada malam hari ini sangat meriah karena dirangkaikan dengan gala dinner oleh seluruh tamu-tamu dari PSBM yang ada di Kota Makassar. Untuk pesertanya sendiri, mungkin ada berapa banyak peserta yang hadir hari ini? Ini malam kan karnaval, jadi peserta karnavalnya itu sekitar 700-an orang, dan ada 5 kabupaten sesulsel yang ikut, termasuk dari provinsi, dengan seluruh sanggar seni yang ada di Kota Makassar. Setiap peringatan Hari Kebudayaan Makassar, warga mengenakan pakaian adat sebagai simbol perayaan dalam warna-warni budaya Makassar. Malam puncaknya diadakan pertunjukan band lagu daerah, persembahan tari hingga arak-arakan peserta karnaval budaya, dan diiringi orkestra Jidor dari Lentera Art Makassar. Dari Makassar, Ikra iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu Ketua Penggerak PKK Kota Makassar, Indira Yusuf Ismail, mengajak generasi muda memahami dan melestarikan kebudayaan. Sebagai Ketua PKK, Indira Yusuf Ismail peduli dengan kebudayaan sehingga mendorong generasi muda memahami warisan budaya lokal sebagai modal untuk menjadi pemimpin di masa depan. Sulawesi para sangat apa solongan cerita anjari tanggungan malumpur. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Indira, saat menghadiri dan merayakan Malam Budaya sebagai peringatan Hari Kebudayaan Kota Makassar tahun 2024 di Anjungan City of Makassar, Minggu malam. Hari Kebudayaan Kota Makassar diperingati setiap tanggal 1 April. Namun tahun ini bertepatan dengan bulan Ramadan. Untuk itu, pemerintah Kota Makassar memperingati momen ini dirangkaikan dengan pertemuan Saudagar Bukis Makassar atau PSBM. Dalam kesempatan ini, Indira mendorong perlunya generasi muda untuk terlibat dalam melestarikan budaya demi masa depan yang berkelanjutan. Keberagaman budaya adalah aset yang berharga bagi masyarakat, dan pemahaman yang lebih terhadap warisan budaya lokal akan membantu mendorong semangat kebanggaan dan identitas yang kuat di kalangan generasi muda. Saya kira anak muda kita harus juga belajar mengenai kebudayaan kita, karena kalau tidak belajar hilang itu, kita tidak tahu lagi bagaimana sebenarnya itu kebudayaan kita. Cuma sekedar kita lihat orang pakai baju adat, kita sudah itu. Padahal kan ada akar-akar budaya kita yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita terapkan juga sama anak cucu kita supaya itu tidak hilang. Dari Makassar, Ikra iNews melaporkan. Kenapa begitu?
Emak-emak menjadi korban penipuan arisan dan investasi bodong melapor ke aparat Satreskrim Polres Goa. Salah satu korban arisan bodong ini bahkan mengalami kerugian hingga 28 juta rupiah. Sementara total kerugian dari puluhan korban mencapai ratusan juta rupiah. Puluhan korban arisan dan investasi bodong ini langsung melaporkan kasus penipuan yang dialaminya ke petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Goa. Sambil menunjukkan bukti transferan, emak-emak ini melaporkan NH, pelaku penipuan arisan dan investasi bodong. Polisi yang menerima laporan para korban langsung mengamankan dan meminta keterangan NH. Modus pelaku dengan menjanjikan para korban pengembalian dana sebesar 3,5 juta rupiah di media sosial hanya dalam waktu 1 minggu dengan menyetorkan uang sebanyak 3 juta rupiah. Saat diperiksa polisi, NH alias Kiki mengaku arisan online dan investasi bodong ini telah dijalankan selama 3 tahun dan mulai bermasalah pada bulan Maret 2024. Selain ini, di luar dari konteks Indasari ini, ada puluhan member, Pak. Puluhan member ya. Iya. Memang kita yang pegang ya? Iya, saya, Pak. Kita yang pegang Iya, ini arisan ya. Sejak kapan kita pegang ini arisan? Sekitar sudah 3 tahun. 3 tahun ya. Berlangsung. Nah, terus arisan ini arisan bagaimana kah? Arisan online, Pak. Online. Iya, melalui kenal di sosial media jadi member Messenger. Nah. Untuk setiap member berapa setorannya? Beda-beda, Pak, tergantung dari case-nya. Sementara para korban tertarik mengikuti investasi yang ditawarkan pelaku melalui media sosial karena dijanjikan keuntungan 17 hingga 20%. Namun hingga 1 bulan berjalan, para korban justru tidak mendapatkan keuntungan, bahkan mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Investasi bodong. Maksudnya bagaimana? Misalnya 3 juta atau kembali 3,5 dalam waktu 1 minggu, Pak. Oh, di minggu ini? Iya, iming-imingnya seperti Terus, itu. Ada berapa banyak Ibu beranggot? 42. 40. Yang invest itu belum yang arisan, Pak. Kalau arisan berapa, Bu? Arisan bagaimana lagi? Kalau arisan itu dia sistem lot sama arisan menurun. Begitu. Ceritanya itu seperti apa itu? Misalnya semakin di bawah semakin untung, kalau di atas dia rugi. Ini sudah berapa lama? Berapa kita story itu, Bu? Kalau saya dapat arisan, ini jangan invest. Sudah lama saya tidak arisan. Berapa lama kita invest? 2 bulan. Tapi 2 bulan itu baru 2 kali transaksi, 3 kali. Satu transaksi berapa juta, Bu? Biasa 1,5, biasa 2 juta. Apa dia janjikan, Bu? Untuk kita tergiur. Itu uangnya berbunga, kayak misalnya dia 3 juta, kembali 3,5 dalam waktu 1 minggu. Menurut petugas, kerugian akibat arisan dan investasi bodong ini bervariasi, mulai dari 1 juta hingga 28 juta rupiah. Total kerugiannya? Total untuk saudara Indasari itu membeli arisan dari saudara Nur Hakiki, ada 6 nomor arisan, 4 arisan gate 5 juta, kemudian 1 arisan gate 4.500.000 dan 1 arisan gate 4 juta. Jadi totalnya itu ada 28.500.000 rupiah. Untuk satu pelapor? Untuk satu pelapor. Jadi kalau diakumulasi umpamanya ada 10 pelapor, berarti bisa dikisar kerugian itu mencapai 280 juta. Kasus penipuan dengan modus arisan dan investasi online ini hingga kini masih dalam penyelidikan petugas Satreskrim Polres Goa. Polisi pun masih terus menyelidiki jumlah kerugian para korban dengan meminta keterangan seluruh korban yang telah melapor. Akibat penipuan yang dilakukan, NH alias Kiki kini dijerat dengan pasal 387 dan 382 KUHP tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman kurungan 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Bukma iNews, MNC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita dalam program seputar iNews Sulsel edisi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk dapat menyaksikan program menarik kami lainnya hanya di RCTI. Saya Nana Jamal, terima kasih telah menyaksikan. Jaga selalu kesehatan Anda. Sampai jumpa. Salam kita pada salaman.
Cobalah, mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi dan cerah mentari.